Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan muslim. Dan hadirnya kita di sini jamaah sekalian, ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan hidayah. Hidayah tidak datang dengan sendirinya, tapi hidayah itu datang dengan usaha. Dan ketika seseorang mampu melangkahkan kakinya ke tempat ini tiada lain berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang pertama dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah menggandengkan antara ibadah dan memohon pertolongan. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mampu mengerjakan ibadah kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat selanjutnya kita disuruh untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ada pertanyaan, bukankah kita semuanya sudah memeluk agama Islam? Bukankah kita semuanya sudah mengenal manhaj yang hak ini? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang kenapa kita setiap hari disuruh untuk meminta hidayah. Yang pertama, karena memang kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk selalu meminta hidayah? Karena terkadang kita itu mengetahui sesuatu hanya sebagian saja. Kita beragama ini kadang mengetahui tidak semua perkara, hanya sebagian saja. Kadang orang tahu masalah tauhid tapi dia tidak tahu masalah fikih. Dia rajin ke masjid, tahu ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, tapi dia tidak mengetahui tata krama dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah. Makanya penting bagi dia untuk meminta apa? Hidayah. Yang ketiga, kenapa jamaah sekalian kita disuruh untuk meminta hidayah? Terkadang kita sudah tahu, tetapi kita belum bisa. Namun kita terkadang belum bisa meninggalkan larangan tersebut. Karena kita disuruh meminta apa? Hidayah. Dan yang keempat, kenapa kita disuruh untuk selalu meminta hidayah? Karena terkadang kita meyakini sesuatu itu benar, padahal apa? Padahal salah.
Ya, dulu mungkin sebelum kita hijrah, kita menganggap ya acara-acara yang ada di masyarakat kita itu benar karena bagian dari kebaikan. Ternyata setelah kita mengenal manhaj yang hak ini, kita menyadari kalau itu merupakan apa? Kesalahan, kebid'ahan, kesyirikan. Ini semua siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kenapa kita disuruh untuk meminta hidayah? Agar kita istiqomah dalam beragama. Naam jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan dosa besar yang keberapa? Ke-20. Ya. Yaitu tentang azulmu bi akhdhi amwalin nas bil batil. Yaitu mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan sudah kita sebutkan beberapa bentuk yang disampaikan oleh pengarang, yaitu bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Masih ingat jamaah yang pertama itu apa? Mengambil sejengkal tanah. Ya, sejengkal saja nggak boleh. Apalagi sampai 1 meter, 1 hektar. Jelas ini dosanya sangat besar. Apa ancamannya jamaah? Akan diapain dia? Akan dikalungkan dengan tanah yang dia ambil. Rasulullah mengatakan, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sabi aradina yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta atau mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka mereka akan dikalungkan dengan tanah yang diambil. Yang kedua apa? Menunda-nunda bayar hutang. Ya, apa kata Nabi SAW? Matlul ghaniyi zulmun. Menunda-nunda bayar hutang itu merupakan kezaliman. Ya, artinya kalau kita sudah memiliki harta untuk bayar hutang, maka segeralah untuk dibayarkan. Kemudian yang ketiga apa? Iya, nah bersumpah palsu untuk sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya dalam berdagang, dia bersumpah kepada Allah, namun ya untuk menyembunyikan aib pada barang dagangannya itu. Ketika dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya itu merupakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, yaitu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta manusia dengan cara yang batil. Adapun pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan melanjutkan dosa besar al-kabiratu al-hadiyatu wal-ishrun. Dosa besar yang ke-21. Ya. Apa dosa besar yang ke-21? As-sariqah. Mencuri. Ya. Makanya dosa besar yang ke-19, 20, 21, bahkan nanti 22 hampir sama semuanya. Judulnya apa? Mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Nah, pada dosa besar yang ke-21 ini, pengarang ingin menjelaskan secara detail, secara rinci tentang hukum-hukum seputar pencurian. Ya. Jadi bagaimana Islam berbicara tentang dosa mencuri? Ada beberapa poin yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang as-sariqah, pencurian. Yang pertama, pengertian dari mencuri itu apa? Yang kedua, kita akan sebutkan hukum mencuri.
dan bahaya-bahayanya. Ya. Kemudian juga yang akan kita bahas hukuman bagi orang yang melakukan pencurian. Sudah kita tahu hukumnya diapain? Dipotong tangannya. Cuma nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya dan ketentuannya. Kemudian juga kita akan sebutkan ya tentang syarat diwajibkannya penegakan hukuman potong tangan. Jadi seperti apa ya pencuri yang harus dipotong tangannya tersebut. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mencuri jamaah sekalian? As-sariqah, mencuri dalam Islam ini memiliki dua makna. Yang pertama makna secara umum dan yang kedua makna secara khusus. Apa mencuri makna secara umum? Jadi dikatakan pencuri itu apabila kita melihat ada seseorang yang tidak memberikan hak. Jadi seseorang yang tidak memberikan hak, maka itu arti mencuri secara umum. Adapun arti mencuri secara khusus yaitu apa? Seseorang mengambil harta orang lain secara zalim, sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Ya. Jadi kita akan bahas dua istilah ini jamaah sekalian. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa mencuri itu apa? Secara umum, seorang yang tidak memberikan hak. Ya, memberikan hak kepada apa saja, kepada sesuatu, kepada orang. Seperti contoh, orang yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin, maka kita hukumi dia adalah pencuri. Orang yang tidak memberikan upah kepada pekerjaannya, pegawainya, maka dia adalah pencuri. Atau mungkin ahli waris. Ketika dia mendapatkan warisan yang seharusnya adiknya itu mendapatkan lebih banyak, atau mungkin saudaranya itu mendapatkan lebih banyak, kemudian dia mau menang sendiri, ingin mendapatkan lebih banyak, maka itu termasuk dalam kategori apa? Mencuri. Tapi mencuri secara umum. Dan juga orang yang ibadah tidak melaksanakan hak-haknya. Seperti misalnya orang yang berpuasa, tapi dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari bentuk kemaksiatan, maka dia pencuri. Ya, orang yang haji kemudian tidak menunaikan rukun dan kewajibannya, maka ini mencuri. Karenanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang orang yang sholatnya itu tidak tumakninah. Orang yang sholatnya itu cepat banget. Rukunya, sujudnya, enggak tumakninah. Dia ruku Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, Allahu Akbar. Ya, apa kata Nabi? Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sesungguhnya sejahat-jahatnya pencuri yaitu orang yang mencuri apa? Salatnya. Tergambar gak jamaskan orang yang mencuri salatnya? Apakah ada orang lagi salat kita bopong begitu? Salat. Ini namanya mencuri orang salat namanya. Ini mencuri salat. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, kaifa nasriku salatana? Piye? Orang itu dibilang salat dicuri gitu kan? Nabi mengatakan, alladzi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka itulah yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka dari sini para ulama mengatakan, pencuri bermakna secara umum yaitu apa? Yang tidak menunaikan haknya. Ya. Makanya mengingatkan kita semuanya berkaitan dengan masalah sholat. Sebentar lagi, 3 minggu lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di antara ibadah yang disyariatkan di dalam itu salat tarawih. Ya, salat tarawih jamaah sekalian. Agar kita tahu hukumnya, agar kita betul-betul mendapatkan keutamaan yang Nabi katakan,
barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia tercatat sholat semalaman suntuk. Barang siapa yang sholat mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diapain? Diampuni. Namun ternyata tidak semua orang yang sholat tarawih itu mendapatkan pahala yang besar. Tidak semuanya orang sholat tarawih di masjid pulang dapat pahala. Tapi ada orang yang pulang dari sholat itu membawa dosa apa? Dosa pencuri. Ya kan? Dosa pencuri. Kenapa jamaah sekalian? Yaitu mereka yang tidak tumaninah dalam sholatnya. Makanya kalau kita nanti cari sholat tarawih itu, jangan cari yang apa? Yang ekspres. Cari yang ekonomi. Ya seperti ini jamaah sekalian. Artinya kita cari yang imamnya nyantai bacanya gitu ya. Yang bacanya juga bagus. Ya, betul-betul sesuai dengan sunnah. Tidak ada bilalnya. Tidak ada menyebut khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang lainnya. Cari yang seperti itu jamaah sekalian. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya, tetapi dosa-dosanya itu tidak diapain? Tidak diampuni. Terserah mau sholat yang 21 rakaat atau mungkin yang 11 rakaat, karena memang ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Yang penting harus betul-betul apa? Tumaninah. Jangan sampai dia sholat bersama imam 21 rakaat tapi selesainya duluan dari yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat selesai setengah 9, nah ini yang 21 rakaat selesai jam 8. Sholat seperti apa gitu kan? Sampai-sampai ada di YouTube itu sholat tercepat di dunia. Sholat tarawih 21 rakaat hanya dikerjakan berapa menit itu? Ya, nggak boleh seperti itu. Berarti kalau dia tarawih seperti itu jamaah sekalian, artinya yang dia kejar hanya cepat selesainya, ya. Ketika dia cepat selesai duluan, dia bangga. Ure saya menang duluan gitu kan. Maka ini kata Nabi, inna aswa'an nasi sarikotan. Dia adalah sejahat-jahatnya apa? Pencuri. Ini bermakna secara umum. Adapun mencuri as-sarikoh secara khusus, yaitu apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Ya. Dan dia mengambilnya sembunyi-sembunyi. Dan dia mengambilnya di tempat penyimpanan. Di lemari atau di dompet begitu ya. Nah ini pengertian mencuri. Ya. Beda dengan ikhtilas. Muhtalis. Apa itu? Ada karena seseorang mengambil harta orang lain itu, ya. Ini ada 3 istilah, ada mencuri, ada ikhtilas, ada ikhtilas itu hampir sama dengan gosop ya. Ada lagi gosop. Ada lagi yang keempat itu di sini nanti kita akan bahas qat utorik. Sarikoh yaitu mencuri. Mencuri tadi pengertiannya apa? Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim apa? Sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri. Gak ada orang, lirik kanan, lirik kiri. Dia masuk ke ruangan, dia ambil laptop, dia ambil HP, maka itu mencuri. Kalau ikhtilas, dalam bahasa kita itu copet. Beda nggak sama mencuri? Kalau copet itu dia mengambil apa? Terang-terangan. Orang pun pada tahu. Kemudian habis dia ngambil dia kabur. Itu namanya copet. Ya. Gosop. Gosop itu dia mengambil harta orang lain dengan paksa. Dipaksa gitu kan. Ya, dan ada lagi qat utorik, perampokan. Perampokan ini lebih dahsyat ya daripada mencuri, daripada copet dan yang lainnya. Yang nanti kita akan bahas secara khusus di dosa besar yang ke-22. Ya. Kenapa kita penting sekali membedakan istilah seperti ini jamaah sekalian? Karena yang nanti kita akan bahas yang dia dihukum potong tangan hanya siapa? Hanya yang mencuri. Adapun copet nanti kita akan jelaskan dia tidak dipotong tangannya. Lalu diapakan? Nanti ada pembahasannya. Jadi itu jamaah sekalian, 2 istilah mencuri. Kemudian selanjutnya setelah kita memahami pengertian dari mencuri secara umum, secara khusus, apa hukumnya?
Jelas kita sedang membahas al-kabair, dosa-dosa besar. Sehingga melakukan pencurian ini merupakan tindakan yang membuat Allah murka. Tindakan yang mendatangkan laknat. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain. Yang sebagaimana sudah kita bahas, bahwa Islam itu betul-betul sangat menjaga harta orang. Sampai-sampai beliau itu berkhutbah di Haji Wada, haji perpisahan. Apa kata beliau? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu terjaga. Artinya harta seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terjaga. Tidak boleh diapain? Tidak boleh diambil. Dia mengambil dengan cara mencuri, berarti ini sama saja melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar, jamaah sekalian? Nah, inilah kita bahas bahaya-bahaya dari mencuri. Yang pertama di sini dijelaskan yaitu dia akan mendapatkan laknat. Mencuri sebab orang itu mendapatkan laknat. Pernah kita bahas kenapa suatu perbuatan dosa dikatakan dosa besar, di antaranya jika ada laknat. Apa itu laknat, jamaah sekalian? Laknat artinya atardu anir rahmah. Dia akan dijauh dari rahmat. Jadi hidupnya itu nggak ada kebaikan. Seringkali Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang itu bisa mendatangkan laknat. Seperti misalnya dalam hadisnya, ittaqu al-mala'in as-salasah. Jauhilah oleh kalian 3 perkara yang mendatangkan laknat. Yaitu dia buang hajat di jalanan, buang hajat di tempat orang yang berteduh, buang hajat di air yang mengalir. Dan juga sesuai dengan pembahasan kita, di antara perkara yang bisa mendatangkan laknat adalah mencuri. Apa kata Nabi? La'anallahu as-sariqa alladhi yasrikul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri telur. Sehingga dia pun harus dipotong tangannya. Dan Allah melaknat orang yang mencuri tali, sehingga dia pun harus dipotong tangannya. Nah, ini bahaya yang pertama. Yang kedua, di antara bahaya mencuri, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut keimanannya perlu dipertanyakan. Artinya pencurian ini menjadi sebab tidak sempurnanya keimanan seseorang. Apa kata Nabi SAW? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Walakinna taubatu ma'rudatun ba'd. Apa kata Nabi? Tidaklah, artinya tidak akan seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidak akan seorang pencuri dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Artinya orang yang beriman itu nggak akan mencuri. Berarti ketika orang yang sedang mencuri punya iman nggak dia? Nggak punya iman. Berarti kafir dong begitu. Apa maksudnya ini? Nah, ini penting kita bahas, jamaah sekalian. Jadi intinya orang yang melakukan pencurian itu dia memiliki iman tapi imannya kurang sempurna. Dia memiliki iman tapi imannya kurang sempurna.
Jadi jangan diterjemahkan orang yang berzina imannya hilang. Kalau seperti ini namanya pemahaman siapa jemaah? Hah? Khawarij. Jadi sering kali saya sampaikan tentang huruf la dalam hadis. La, ya, yang bentuknya seperti itu kan, la ini memiliki 3 makna. Ada yang masih ingat? Yang pertama maknanya apa? Hah? La nafi lil wujud. Artinya maknanya meniadakan, tidak ada. Yang kedua, la nafi lisihah. Apa? La nafi lisihah. Artinya tidak sah. Sekali lagi, yang kedua maknanya tidak sah. Yang ketiga, la nafi lil kamal. Artinya tidak sempurna. Kita harus paham tentang pembagian la ini. Apa yang pertama? Apa tadi yang pertama tadi? La nafi lil wujud. Artinya tidak ada. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Artinya tidak ada yang namanya pencipta. Seluruh alam, seluruh makhluk tidak bisa menciptakan kecuali siapa? Allah. Ini nafi lil wujud. Ya. Kemudian yang kedua, la nafi lisihah. Artinya itu tidak sah. Dikatakan tidak sah, perbuatannya ada nggak jamaah sekalian? Perbuatannya ada, tapi dikatakan tidak sah. Seperti sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali tanpa wali. Nah, ini ada kalimat la nikaha illa biwaliyin. Berarti jamaah sekalian, mananya apa ini? Tidak sah atau tidak ada nikah? Tidak sah. Nikahnya ada nggak itu? Ada wali, ada mahar, ada saksi, ada. Tapi tidak sah. Atau juga Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci. Di sini la nafi lisihah atau la nafi lil wujud jamaah. La nafi lisihah. Salatnya ada, dia salat, dia takbir, tapi dia enggak sah salatnya. Ini makna yang kedua. Dan makna yang ketiga adalah apa? La nafi lil kamal, tidak sempurna. Ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi ketika kita mendapati ada ayat, ada hadis seperti ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ya dalam keadaan beriman. Ini namanya la nafilil kamal, artinya tidak sempurna keimanannya. Atau juga Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau ada seorang muslim dia gedek sama saudaranya, benci banget sama saudaranya, beriman gak dia? Beriman, tapi keimanannya apa? Tidak sempurna. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tengah-tengah antara kelompok Khawarij dan Murji'ah. Emang seperti apa orang Khawarij ya mas kalian? Orang Khawarij pemahamannya itu setiap pelaku dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, maka dia apa? Kafir. Kafir. Dalil mereka mana? Ya ini dalilnya. Ketika dikatakan la yu'minu ahadukum, berarti betul-betul tidak beriman. Makanya akidah yang keliru ini jamaah sekalian. Akidah bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir akan melahirkan tindakan-tindakan yang buruk. Melahirkan perbuatan-perbuatan yang nyeleneh dari ajaran Islam. Apa diantaranya? Yaitu ketika munculnya Khawarij zaman Ali. Ali ya, ketika dia berhukum dengan ijtihadnya dikatakan kafir oleh mereka. Sehingga mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika dia memiliki pemahaman seperti ini, pelaku dosa besar kafir,
Berarti orang yang berbuat maksiat halal darahnya, sehingga terjadilah pertumpahan apa? Pertumpahan darah. Dan orang-orang Khawarij ini, ya, yaitu yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, ternyata ada lawannya juga, yaitu siapa? Murji'ah. Kalau Murji'ah bagaimana? Murji'ah ini kebalikannya orang Khawarij. Bagaimana jamaah Murji'ah? Kalau orang Murji'ah, ya, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, maka imannya sempurna di atas kesempurnaan. Artinya apa? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamr, tetap dikatakan memiliki iman yang apa? Yang sempurna. Dalil mereka mana? Ada dalilnya. Yaitu dalilnya adalah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa in zana wa in saraq. Walaupun dia pelaku zina, walaupun dia pelaku pencuri. Beda nggak jamaah sekalian antara Khawarij dan Murji'ah? Ya. Khawarij terlalu ekstrim. Murji'ah terlalu apa? Moderat. Sehingga semua muslim itu masuk apa jamaah? Masuk surga. Mau dia berzina, mau dia mencuri, udah pokoknya masuk surga. Ya masuk neraka siapa? Ya masuk neraka hanya orang-orang kafir. Ya. Ini 2 pemahaman yang keliru jamaah sekalian. Sehingga kalau 2 pemahaman ini ada pada orang, tindakannya pun akan jelek. Ya, kalau antum disuruh milih salah satunya mana yang enak? Dua-duanya nggak enak lah, menyimpang begitu kan? Kalau disuruh milih sudah hawa nafsu, pasti milih yang mana? Murji'ah, enak gitu kan? Hanya ngucapin la ilaha illallah bebas sudah, pasti masuk surga. Iya. Tapi ini 2 pendapat yang keliru. Pendapat yang benar adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikatakan oleh para sahabat, oleh para ulama, wa khairul umuri awsatuha. Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Jadi bagaimana? Pelaku dosa besar dari seorang muslim, maka tetap dia dikatakan beriman, tapi keimanannya kurang sempurna. Apakah dia tetap masuk surga jamaah sekalian? Naam, dia tetap masuk surga. Tapi tentunya setelah dia dihisab. Makanya sabda Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Ini ada 2 keadaan. Yang pertama, dia masuk surga secara langsung. Mereka inilah para nabi, para rasul, para aulia. Ya. Ada lagi yang kedua, dia masuk surga setelah dihisab. Mereka itulah orang yang beriman dan dia melakukan apa? Kemaksiatan. Ini kaidah masalah iman yang betul-betul harus kita pahami. Makanya dari ketergelinciran ini jamaah sekalian. Ya, dan ini terus berbuntut. Walaupun kadang-kadang orang yang mengkafirkan seorang muslim, dia nggak ngeh kalau dia itu telah memasuki pemahaman Khawarij. Sebagai contoh mungkin baru-baru ini ya kita dihebohkan dengan ucapan-ucapan yang mereka istihza terhadap ajaran Islam. Ada yang bilang sari kondi lebih baik daripada cadar lah. Ya kan? Kemudian ya suara azan itu bikin apa segala macam. Ini kan istihza. Kalau kita lihat ucapan ini ucapan kafir nggak jamaah? Ucapan kafir. Nah sekarang apakah kita boleh mengkafirkan Sukmawati begitu? Boleh nggak jamaah? Ya tetap tidak boleh. Ya tidak boleh. Makanya kan di media itu rame tentang masalah al-udru bil jahal. Iya kan? Ya tentunya kita tidak bisa serampangan dalam masalah kafir mengkafirkan. Ya, kita hanya mungkin bisa katakan dia munafik, dia fasik. Ya, tapi untuk kita katakan dia kafir, konsekuensinya luar biasa. Konsekuensinya apa? Berarti kalau dia meninggal nggak perlu disolatin, dikuburkan bersama orang kafir.
Kemudian juga kalau dia meninggal nggak boleh kita doakan. Ya, hak-haknya sebagai seorang muslim sirna dan yang lainnya. Ini bahayanya pemahaman apa? Khawarij. Kita hanya bisa menilai dari ucapannya itu. Ucapannya adalah kafir. Tapi untuk memponis dia kafir, ini perkara bahaya. Apa kata Nabi SAW? Man qala li akhihi ya kafir, faqad raja alaih. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, bisa jadi kekufuran itu kembali kepada dirinya. 6. Jadi ini sengaja kita bahas agar kita ngeh dengan masalah-masalah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan jamaah sekalian. Ya, di antara dampak buruk ataupun bahaya dari dosa mencuri, di mana ketika seorang mencuri, kemudian harta curiannya itu dia pergunakan, baik untuk makan, baik dia beli untuk beli pakaian atau yang lainnya, maka sama saja dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Apa kata Nabi SAW? Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Nah ini, ya. Sedangkan kata-kata minas suhti umum, baik mencuri, merampok, manipulasi data, nggak bayar hutang segala macam. Ini dia nanti pada hari kiamat ya akan tumbuh. Artinya daging-daging yang tumbuh dari makanan tersebut akan berubah menjadi apa? Bahan api neraka. Dan juga doanya tidak akan dikabulkan, hidupnya tidak akan berkah dan masih banyak ya dampak-dampak buruk lainnya. Jelas ya? Jadi ini hukuman dan bahaya orang yang apa? Orang yang mencuri. Apa yang pertama jamaah? Telaknat. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Jadi itu ya hukuman dan ancaman bahaya orang yang mencuri harta. Selanjutnya, poin berikutnya yang perlu kita bahas juga tentang hukuman had. Had itu ya hukuman bagi pelaku tindakan kriminalitas. Jadi orang yang mencuri, Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya suatu hukuman. Hukumannya itu dipotong tangannya. Mana dalil yang menyatakan hal ini? Yaitu surat Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman, ya perhatikan, kita akan bahas tafsirnya juga. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. 6. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, hendaklah kalian potong kedua tangannya. Ya, hendaklah kalian potong tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nakalam minallah, sebagai balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, perhatikan ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu azizun hakim. Hakim apa artinya? Bijaksana. Hukuman yang paling adil. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum potong tangan itu adalah hukuman yang paling bijak. Udah yang paling adil. Kenapa? Karena hukuman ini bersumber dari zat yang maha bijaksana. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hukum potong tangan adalah hukuman yang paling bijaksana, maka hukuman ini tidak bisa berubah. Dan juga tidak bisa terhapus. Tidak bisa mansuh. Kenapa jamaah sekalian?
Ya. Karena ketika dia mengatakan, kayaknya udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Berarti sama saja dia memberikan komentar terhadap ayat Al-Quran. Itulah pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Orang-orang orientalis. Ya kan, yang menganggap bahwasanya Al-Quran sudah nggak layak dipakai di zaman sekarang. Ya. Karena akidah mereka yang alhamdulillah nggak sampai terjadi ijma'. Di mana keyakinan mereka di zaman Al-Ma'mun kalau nggak salah, ya setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, ada usaha dari ahlul bid'ah, mereka berusaha untuk mengatakan, ditetapkan suatu ijma' Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipenjara, disiksa, dipukul, pokoknya betul-betul menyakitkan. Dipaksa untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran makhluk. Ya. Makanya tinggal dia. Ulama-ulama lainnya sebagian sudah ada yang ngucapin. Tinggal ada 2 orang yang bertahan. Namun temannya Imam Ahmad meninggal. Tinggal Imam Ahmad sendiri. Kalau sampai Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin dinukil ijma'. Quran itu adalah makhluk. Tapi alhamdulillah Imam Ahmad tetap mempertahankan. Sehingga khalifah yang zalim ini pun meninggal. Dan diganti oleh khalifah yang berikutnya. Ya, kenapa kalau dikatakan Al-Quran makhluk, ya namanya makhluk ada kesalahan. Sehingga Al-Quran itu nanti bisa diapain? Bisa direvisi. Ya kan? Bisa ditambahin, bisa dikurangin. Nah, ini tidak benar jemaah sekalian. Ya, makanya Allah menjelaskan di sini, wallahu azizun hakim. Hukum potong tangan adalah hukuman yang sudah yang paling adil, yang paling bijak, tidak ada hukuman yang lain. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang enggak suka dengan hukuman yang Allah tetapkan? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Disebabkan karena mereka enggak senang dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka, ya, amal mereka itu apa? Terhapus. Percuma dia muslim kalau dia tidak menerima hukuman-hukuman yang Allah tetapkan. Hukum rajam bagi siapa? Bagi yang berzina. Hukum potong tangan bagi yang mencuri. Hukum kisos bagi yang membunuh. Itu adalah hukuman yang seadil-adilnya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujur dalam menyampaikan, wa adla, dan paling adil dalam hukum-hukumnya. Sehingga bukan Al-Quran yang mengikuti perkembangan zaman, tapi perkembangan zamanlah yang harus ikut apa? Al-Quran. Ini ya prinsip kita dalam beragama. Ya, tentang ayat ini para ulama mengatakan, para ulama tafsir, inna hadhil ayah fi uqubatillahi 'ala as-sariqah inayatan bihuquqil akharin haitsu qarrara uqubatan liman tajarra 'alaiha. Jadi ayat ini ya merupakan balasan bagi orang-orang yang mencuri. Tentu ya hukuman ini sebagai bentuk untuk menjaga hak-hak orang lain. Inilah diantara bentuk indahnya Islam. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, Islam itu tujuannya adalah menjaga ad-daruratul khamsu, menjaga 5 kemaslahatan manusia, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga agama. Apa di antara bentuk Islam menjaga harta jamaah sekalian? Ya ini, diharamkannya mencuri dan ditetapkannya hukuman apa? Potong tangan. Walaupun secara kasat mata gitu kan, mungkin kita mengira kalau kita berbicara pakai perasaan, kesian ya orang tangannya dipotong begitu kan, ya kenapa nggak diterima aja taubatnya begitu? Kesiannya orang dihukum kisos, nanti istrinya jadi janda gitu kan, anaknya ada 5 masa dihukum kisos gitu. Ini kalau kita berbicara pakai apa ini? Pakai perasaan, pakai akal, ya. Makanya perlu kita pahami bahwa keadilan hukum Islam itu bukan dikembalikan kepada perasaan manusia. Ya. Kasih sayang yang benar itu bukan diikuti dengan perasaan manusia.
Kalau seandainya kasih sayang itu berlemah lembut, mengikuti perasaan manusia, mungkin yang namanya hewan, kambing, sapi, nggak boleh kita apa? Nggak boleh kita sembelih gitu kan? Iya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru mengatakan apa? Wa ahsinu, ya, berbaguslah, perbaikilah dalam masalah menyembelih. Jadi penyembelihan yang benar ya seperti itu, disembelih melalui lehernya begitu kan? Ini cara yang benar. Inilah yang paling baik. Ya. Kalau kita berbicara pakai perasaan, mungkin hukum rajam itu nggak pantas. Kenapa? Karena hukuman yang sangat apa jemaah? Kalau pakai perasaan, sangat apa ya? Keji, ngeri segala macam begitu ya. Tapi inilah hukum yang paling adil. Karena untuk menjaga tadi 5 kemaslahatan hidup manusia. Dengan adanya hukum kisos, apa kata Allah? Walakum fil kisosi hayatul liulil albab. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Ya, demikian pula dalam potong tangan ada kemaslahatan. Yaitu apa? Dengan dipotong tangannya satu orang sebelah kanan saja, maka ini menyelamatkan harta jutaan manusia. Benar. Ketika ada orang ada perasaan ingin mencuri, dia akan berpikir 1000 kali. Kalau saya mencuri bakal apa? Tangan saya bakal hilang. Gak punya tangan lagi. Iya kan? Ketika orang ingin membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Kalau saya bunuh akan diapain? Dibunuh lagi. Sehingga inilah yang akan menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Ya. Karenanya Rasulullah mengatakan la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia itu lebih baik daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya. Jadi ini ya. Yang pertama kita bisa ambil faidah, ayat ini merupakan penjelasan yaitu hukuman potong tangan bagi yang mencuri. Kemudian faidah yang kedua dari ayat ini, limadza qaddamallahu ar-rajula huna wa qaddamal mar'ata fi zina. Ya, dalam ayat ini kalau kita perhatikan wasariku wasariqatu, Allah mendahulukan muzakkar atau muannas. Muzakkar apa jemaah? Laki-laki, muannas perempuan. Iya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dalam ayat ini Allah dahulukan muzakkar, laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Tapi dalam ayat zina apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini Allah dahulukan laki-laki? Ya, ini dibahas bahwasanya kenapa jamaah sekalian? Karena yang paling banyak aglabiahnya, aksarnya, yang paling banyak melakukan pencurian siapa? Laki-laki. Walaupun ada pencuri itu perempuan, tapi yang paling banyak adalah laki-laki. Ya. Adapun berzina, kenapa Allah dahului wanita? Karena sebab terjadinya perzinahan kadang-kadang diawali paling banyak oleh wanita. Makanya seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, wanita itu merupakan apa? Pancingnya syaitan. Ya, sebab munculnya perbuatan zina. Jadi itu jamaah sekalian. Kenapa didahului ya muzakkar terlebih dahulu baru muannas. Kemudian Allah katakan di sini faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya atau potonglah tangannya. Ya. Di sini batasan tangan yang harus dipotong. Kata tangan, jamaah sekalian, mungkin kalau bahasa kita tangan itu ya ini namanya tangan. Semua tangan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Ya, sampai mifsal. Itu pengertian tangan. Adapun ke sini namanya ya mungkin lengan sampai mirfak. Ya.
Karena itulah yang dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, annalladzi yuqta'u ilal mifsal, bahwa tangan yang dipotong itu adalah sampai pergelangan. Itu pengertian tangan. Ya, makanya juga ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dalil tayamum, kan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Maka yang benar habis mengusap wajah, mengusap tangan. Sampai mana? Sampai pergelangan, bukan sampai sikut. Jadi bukan dia begini, dia usap mukanya, kemudian dia usap tangan sampai sini. Ini salah. Tapi sampai pergelangan saja. Kenapa? Karena pengertian tangan dalam bahasa Arab dari ujung jari sampai mifsal, pergelangan. Lah terus kenapa kalau dalam berwudu kok kita bahasnya sampai mana? Sampai sikut. Karena memang disuruh seperti itu. Apa kata Allah? Wa idza qumta ila apabila kalian melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tar aja. Posisinya di sana. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kenapa dalam berwudu kita basuh sampai sikut? Ya karena perintahnya seperti itu. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi dikatakan tangan sampai mifsal. Kemudian, kalau misalnya seseorang sudah dipotong tangannya, bertaubat. Tapi tobat apa? Tobat sambal. Mencuri lagi. Ketahuan lagi. Apa yang dipotong jamaah? Kepalanya. Ya, wa annahu idza ada ya qutiat rijluhul yusra min mifsalil qadam. Ya, summa al-yadul yusra. Jadi barang siapa yang mengulangi ya pencurian lagi, ya pertama kan dia dipotong tangan kanannya. Kemudian disilang. Ya, kalau dia mencuri lagi, maka yang dipotong selanjutnya adalah kaki kirinya. Ya. Kalau masih mencuri lagi, maka yang dipotong tangan kirinya. Kalau masih mencuri lagi, maka yang dipotong apa? Kaki kanannya. Tapi jarang sampai seperti ini gitu kan. Ya, 1 kali 2 kali mungkin sudah bertaubat. Tapi kalau ada orang memang hatinya keras seperti ini jamaah sekalian, karena kan namanya perbuatan dosa kalau sudah keseringan, ya kan menjadi suatu kebiasaan. Ya, apa? Enggak ada, jadi HP lagi. Nah, iya. Jadi itu jamaah sekalian, perbuatan dosa kalau sudah keseringan dan dia tidak segera bertaubat, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Sering kalau saya sampaikan, maksiat punya kenikmatan, ibadah pun punya kenikmatan, dan kedua kenikmatan ini tidak akan bisa tergabung. Orang yang sudah terbiasa ibadah, dia akan merasakan nikmat, tandanya dia akan menyesal ketika dia tinggalkan. Nah, demikian pula ketika seseorang itu sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, maka dia pun akan menjadi kebiasaannya, karakternya susah dihilangkan. Yang sering minjem duit coba nggak ganti-ganti, seperti itu udah penyakitnya. Ya kan? Mau dibilang apa, mau diomongin, mau dilaporin ke polisi, udah begitu udah. Ya, kebiasaan ini penyakit masyarakat. Demikian pula orang kalau sudah sekali mencuri, 2 kali mencuri, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan ya inilah hukumannya. Ya. Jadi seperti itu. Dia dipotong tangannya yang kanan, kemudian kaki kiri sampai mana? Sampai kedua mata kakinya. Ya, bukan sampai lutut. Kemudian kalau dia mencuri lagi, ya tangan kirinya. Ya, kemudian kaki kirinya. Kalau dia mencuri lagi, maka apa kata para ulama? Yuktal. Diapain? Dibunuh. Ya. Ini kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukuman potong tangan, bahwa hukum potong tangan ini berarti keberapa ini faedahnya ini? Yang keempat ya. Hukum potong tangan ini berlaku bagi perencana, pelakunya, eksekutornya, semuanya kena. Kadang-kadang kan orang mencuri bagi-bagi tugas gitu kan. Diajarin trik-triknya, ya. Antum yang bagian ngeliatin gerbang. Ya, antum yang ngeliatin keadaan, ada orang enggak? Nanti kalau ada langsung telepon.
Yang satunya lagi nuangin cairan apa itu? Cairan setan. Ya, atau mungkin bawa kunci T segala macam. Maka semuanya kena. Semuanya itu kalau memang ketahuan mereka mencuri, maka semuanya kena hukuman potong tangan. Jadi bukan hanya yang buka kuncinya aja, tapi semuanya kena. Ya. Kemudian juga ayat ini jamaah sekalian, hukum potong tangan ini tidak membedakan antara orang miskin, orang kaya. Tidak membedakan antara orang yang terpandang maupun orang yang tidak terpandang. Hukum potong tangan ini berlaku bagi seorang laki-laki yang istrinya punya anak banyak atau pokoknya tidak ada membedakan. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena ada sebagian orang yang mereka hanya menghukumi orang-orang tertentu saja. Dari sinilah kenapa Rasulullah SAW mukanya memerah. Beliau mengatakan apa? Ya, apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya siapa? Anaknya Rasulullah SAW. Dia mencuri, maka akan aku potong tangannya. Lihat di sini. Kenapa kok Rasulullah SAW sampai-sampainya berbicara seperti ini? Padahal yang namanya Fatimah, nggak mungkinlah dia mencuri. Karena dia akan menjadi pemimpin wanita nanti di mana? Di surga. Nggak mungkin dia mencuri. Tapi kenapa kok Nabi sampai mengatakan seperti ini? Apa asbab urutnya? Ternyata kita ketahui jamaah sekalian, ada seorang wanita yang mencuri. Dan wanita ini berasal dari Bani Mahzum. Bani Mahzum ini wanita kabilah yang sangat terhormat. Bagaimana kisahnya? Jadi wanita ini terbiasa minjem barang. Ya, minjem pokoknya barang-barang apa saja, minjem ember, ya, kemudian juga minjam kompor, seperti itu. Biasaan minjam. Kemudian ditagih, nggak merasa meminjam, bahkan mengingkari dia. Jadi banyak orang-orang yang dipinjami barangnya datang kepada dia. Mana barang saya? Mana kompor saya? Mana ember saya gitu kan? Dia bilang enggak, saya nggak pernah minjem kok. Nah, dia mengingkari jamaah sekalian. Ya, akhirnya orang-orang yang dipinjami ini nggak nerima. Dia lapor kepada hakim. Dan hakim saat itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, ini sebagai faedah. Kalau memang seseorang ada masalah, jangan main hakim sendiri. Lapor kepada yang berwenang. Begitu kan? Nah, akhirnya ya sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW. Dan Nabi menghukumi orang ini telah mencuri. Akhirnya Nabi pun ya meminta kepada para sahabat untuk diapain? Dipotong tangannya. Ternyata saudara-saudaranya, ya, kerabat-kerabatnya, ya, pokoknya orang-orang kampungnya itu nggak terima. Gimana caranya ini untuk menggagalkan rencana hukuman ini? Dan rata-rata semuanya ini udah masuk Islam jamaah sekalian. Inilah yang namanya kesukuan, ya, yang sulit untuk ditinggalkan. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Ya, arba'un min umuril jahiliyah. Ada beberapa perkara dari perkara jahiliyah yang sulit untuk ditinggalkan. La yatrukuhunna, kalian nggak bisa meninggalkannya. Ini di antara bangga-bangga tentang nasab, ya, kesukuan. Nah, jadi mereka pun berupaya bagaimana caranya agar hukuman potong tangan ini digagalkan. Karena aib, ya, dari Mahzumi. Tapi kabilah yang sangat terhormat. Akhirnya mereka pun datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Umar. Ya, mereka nggak bisa. Artinya nggak bisa menggagalkan hukuman siapa ini? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka pun bermusyawarah tokoh-tokohnya,
siapa kira-kira yang bisa melembutkan hati Nabi, ya, agar Nabi itu nggak jadi potong tangannya. Dipikir-pikir ternyata siapa jamaah sekalian? Usamah bin Zaid. Ya, kenapa kok yang dipilih Usamah bin Zaid? Karena mereka ngelihat bapaknya Usamah, siapa? Ya Zaid, ya kan? Zaid ini kalau kita lihat adalah seorang yang pernah diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Ya, artinya Nabi itu sangat cinta sama Zaid. Sampai sebelum diturunkannya ayat tentang larangan mengangkat anak itu, Nabi membawa Zaid ini ke mana itu? Ke Ka'bah. Naik ya di pinggiran Ka'bah mengatakan, "Ini sekarang Zaid anak saya. Jadi panggilnya Zaid bin Muhammad." Turunlah ayat tentang larangan ya mengangkat anak. Ya, artinya dia menisbatkan anaknya itu kepada bapak angkat, ini nggak boleh. Dia nggak seperti ini karena Zaid ini juga sebagai apa ya, kenang-kenangan dari Khadijah, karena Zaid ini pemberian dari siapa? Khadijah. Dia ingat, oh berarti anaknya ini Usamah yang bisa melunakkan hati Nabi. Usamah karena dia minta seperti ini, ya sudah dia jalankan. Dia datang kepada Nabi meminta agar menggagalkan hukuman potong tangan. Ya, ternyata apa? Ketika Usamah meminta keringanan, meminta agar tidak jadi potong tangannya, Nabi memerah matanya. Ya, marah dan mengatakan apa? Wahai Usamah, apakah engkau berani meminta keringanan di dalam hukum Allah? Fahtataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi pun naik ya ke suatu mimbar. Inilah kebiasaan Nabi SAW. Apabila beliau ingin menyampaikan perkara yang sangat penting, maka beliau pun ya naik ke atas mimbar. Dan bahasanya dalam hadis itu beda. Bukan fakhataban nabiyyu, tapi apa? Ikhtataban nabiyyu. Ya, beda kata khotobah dengan apa? Ikhtatoba. Kalau khotobah ya mungkin khutbah biasa, ceramah biasa. Tapi ini ikhtatoban nabiyyu alal mimbar. Nabi SAW naik ke atas mimbar, artinya apa yang disampaikan itu betul-betul sangat apa? Sangat penting. Dan beliau pun menyampaikan ya hadis ini. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Dan beliau pun mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan ketika seorang terpandang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sedangkan apabila seorang yang lemah mencuri, mereka terapkan hukuman potong tangan. Jadi tumpul di atas, runcing di mana? Di bawah. Nggak ada seperti ini. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pencurian, hukuman mencuri sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya kita dapat ambil faedah. Hukum Allah ini tidak dibedakan. Siapapun kalau melakukan berhak untuk mendapatkan hukum ini. Ya, tidak pandang apakah dia orang kaya, tidak pandang apakah mungkin dia orang susah, tidak pandang apakah dia banyak anak ataupun yang lainnya. Tetap kalau dia sudah melakukan tindakan kriminalitas, maka dia harus ditetapkan hukuman apa? Hukuman had. Jelas sampai sini jemaah? Ya, ini faedah dari ayat wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Kemudian juga permasalahan berkaitan dengan mencuri. Siapakah yang berhak untuk memotong tangan? Ya, di zaman Nabi SAW yang berhak memutuskan hukuman potong tangan siapa? Nabi SAW. Dan saat itu Nabi adalah pemimpin, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Maka kita dapat ambil kesimpulan yang menerapkan hukuman potong tangan adalah pemerintah. Enggak bisa hukum potong tangan ini dikembalikan kepada setiap individu. Setiap daerah RT RW gitu ya. Kalau ada yang mencuri, ayo satu RT kumpul di lapangan, kita saksikan hukum apa? Hukum potong tangan. Enggak bisa seperti itu. Karena kalau misalnya hukum potong tangan dikembalikan kepada setiap individu, akan terjadi perselisihan. Bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Saling tidak menerima. Ya, inilah salah satu bentuk kenapa
kita itu harus memiliki pemimpin. Baik dalam perkara yang kecil, dalam safar saja kita disuruh untuk memilih satu orang pemimpin. Apalagi dalam kenegaraan. Ya, makanya kita disuruh untuk memilih memilih pemimpin yang baik. Nah, jadi jamaah sekalian, salah satu hikmah diangkatnya pemimpin adalah ini, satu din, untuk menjaga urusan-urusan agama. Artinya banyak sekali syariat agama Islam ini tidak akan tegak kecuali adanya persetujuan dari siapa? Dari pemimpin. Ya, jihad tidak akan tegak kecuali atas dasar izin pemimpin. Demikian pula hukuman hudud, potong tangan, bagi yang mencuri, hukum qisas bagi yang membunuh, itu tidak bisa ditegakkan kecuali adanya pemimpin. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan pembahasan ini, yang berhak menegakkan hukum potong tangan itu bukan per individu. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ini juga, orang yang sudah dipotong tangannya, bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tetap mendapatkan azab atau tidak jamaah? Tidak. Karena secara umum hukuman di dunia ini menghapus hukuman di akhirat. Orang yang sudah dirajam, dikisos, dipotong tangannya, maka ini dia sudah tidak mendapatkan hukuman lagi di akhirat. Dengan catatan dia bertaubat. Kalau tidak bertaubat ya tidak. Ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah ini, apakah gugur hukum potong tangan jika memang sudah dimaafkan? Ya. Jawabannya na'am. Jadi ketika harta kita dicuri dan itu sebelum sampai kepada hakim, maka kalau korbannya memaafkan, maka ini tidak diterapkan hukum potong tangan. Nah, ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian, jika memang korbannya ini memaafkan sebelum masalah itu sampai kepada hakim, maka ya ini bisa tidak diterapkan. Karena pernah ada seorang pencuri yang mencuri hartanya Sofwan bin Umayyah. Akhirnya perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun memutuskan untuk dipotong tangannya. Ketika mau dieksekusi, apa kata Sofyan bin Umayyah? Ya Rasulullah, huwalahu. Ya, faqala halla. Ya, anta tiyani bihi. Halla qabla anta tiyani bihi. Kata Sofyan mengatakan apa? Ya Rasulullah, udah biarin. Harta yang dia curi itu menjadi milik dia. Artinya Sofyan sudah memaafkan dia. Berharap agar tidak dipotong tangannya. Tapi apa kata Nabi? Kenapa engkau tidak menyampaikan itu sebelum ditetapkan hukuman ini? Akhirnya tetap orang itu dipotong tangannya. Kenapa? Karena masalah ini sudah sampai kepada hakim. Sudah sampai kepada Nabi SAW. Kalau masalah ini belum sampai kepada hakim, artinya ketika dia dicuri, udah biarin dah, saya ikhlasin aja. Dia nggak melapor, ya, maka ini tidak diterapkan hukuman seperti ini. Ya, jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal berkaitan dengan hukum potong tangan. Kemudian yang terakhir dari pembahasan bab ini, yaitu tentang ketentuan kapan seorang pencuri itu dipotong tangannya. Ini dibahas dalam Kitabul Fiqh, ya, pembahasan fikih, dijelaskan secara detail tentang ketentuan-ketentuan ini. Yang pertama jamaah sekalian, ya, dalam Islam orang yang berhak, orang yang pantas dipotong tangannya itu jika dia mencuri secara sembunyi-sembunyi. Tadi di awal saya sampaikan, mencuri itu kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dia mencurinya di tempatnya. Ya. Karenanya jika ada orang yang mengambil harta orang lain tapi tidak secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, tadi namanya apa? Copet. Bahasa Arabnya apa? Ikhtilas. Ya, orang yang mencopet, apakah dia
dipotong tangannya jamaah sekalian? Jawabannya tidak. Ya. Tapi bukan berarti udah kalau gitu mendingan copet gitu ya. Sama, tetap nggak boleh. Ya, apa kata Nabi SAW? Laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Ya, bagi pengkhianat. Ya, pengkhianat ini ya seperti orang yang korupsi. Ya, korupsi mencuri bukan jamaah. Mungkin secara umum yang mencuri, tapi ya bukan termasuk mencuri. Pengkhianat ya. Wala muntahib, dan juga bagi perampas. Wala mukhtalis, bagi pencopet. Qat'un, artinya mereka ini tidak dipotong tangannya. Jadi yang dipotong tangannya itu yang mengambil harta orang lain secara apa? Sembunyi-sembunyi. Terus kalau ada pertanyaan, terus bagaimana dia? Kalau memang dia mencopet, hukumannya apa jamaah? Ini terjadi di masa Hasan Al-Basri. Saat itu Hasan Al-Basri menjadi seorang qadhi bersama rekannya Ilyas bin Muawiyah. Ya, dia didatangkan kasus ada orang yang melakukan pencopetan. Maka dibawalah kepada Hasan. Hasan Al-Basri mengatakan, enggak, dia enggak boleh dipotong tangannya. Ya, karena Rasulullah mengatakan seperti ini. Tapi kata Ilyas bin Muawiyah, enggak, dia harus dipotong tangannya karena dia mengambil. Ya, akhirnya kedua ulama ini sampai kepada ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata Umar bin Abdul Aziz dengan kecerdasannya, kecerdikannya, karena dia selain khalifah dia juga seorang ulama. Dia tidak memutuskan untuk dipotong tangannya, tapi diapain? Ijlid dhahrahu wahtasib. Wahbis. Artinya ya dia dipukul punggungnya, dicambuk, ditakzir. Dan ini masalah jumlahnya berapa? Ya, sesuai dengan keputusan hakim. Kemudian tangkap dia, penjarakan. Ya, dipenjarakan. Jadi khusus bagi yang melakukan hal-hal seperti ini, yang pertama diserahkan kepada siapa? Hakim. Kemudian hakimlah yang memutuskan hukuman. Nah, bisa juga misalnya kalau mencuri, kalau dikorupsi dengan nominal sangat banyak dibunuh, ya ini termasuk bagian daripada ta'zir. Karena ta'zir ini hukum dalam Islam yang lebih umum. Ya, lebih umum. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian. Artinya dia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, syaratnya pencuri tersebut itu harus mukallaf. Mukallaf artinya dewasa dan berakal. Adapun anak yang masih kecil maka tidak diterapkan hukuman pencuri. Ya. Kemudian juga yang ketiga, dia mencuri berdasarkan keinginan sendiri, bukan karena apa? Terpaksa. Ya, karena ada 3 hukum. Ada 3 perbuatan maksiat tidak dianggap maksiat. Ya, perbuatan dosa tidak menjadikan orang itu diazab. Tidak menjadikan orang itu disiksa. Apa 3 perbuatan itu jamaah? Nabi mengatakan rufi'al qalamu an salasah. Pena itu diangkat. Ya, atau juga ufiya an ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, artinya orang itu tidak dianggap perbuatannya jika dilakukan atas dasar tidak sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua, lupa. Dan yang ketiga apa? Terpaksa. Jadi kalau dia terpaksa yang tidak dihukumi. Kemudian juga di antara ketentuan yang lainnya, harta yang dicuri itu mencapai nisabnya. Berarti enggak semuanya orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Orang yang ngambil sendal perlu nggak dipotong tangannya? Perlu nggak dipotong tangan jamaah sekalian? Tergantung. Sendalnya mahal enggak? Ya. Orang yang ngambil baju, ya, maka dia dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisab. Apa itu? Berapa nisabnya jamaah? Nisab pencurian yang harus dipotong tangannya itu jika mencapai 1/4 dinar.
atau 3 dirham. Berapa per 4 dinar jemaah? Pokoknya barangnya tersebut seharga 3 dirham atau 1/4 dinar. 3 dirham. 1 dirham berapa? Hah? Ada yang tahu jemaah? Mungkin sekitar 50 ribuan. Ya pokoknya sampai 100 lah. Ya. Itu yang saya tahu. Mungkin antara 50 ribu sampai 100. Ini 1 dirham. Berarti kalau 3 dirham berapa? 300-an. Nah berarti seorang yang dipotong tangannya itu jika dia mencuri suatu barang harganya misal 300 ribu. Ya. Berarti kalau dia mencuri sendal dipotong ke tangannya? Dipotong kalau sendalnya seharga 300 ribu. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Lalu mungkin ada ada kerancuan dalam hadis yang lain. Di sini saya katakan nisabnya itu 1/4 dinar atau 3 dirham, 300 ribu. Tadi di awal saya sebutkan bahwasanya Nabi memotong tangan pencuri apa? Pencuri telur. Dan yang kedua pencuri tali. Ya, orang nyuri telur. Telur harganya berapa sekilo jemaah? 16 ribu kalau lagi diskon ya kan? Nah, kenapa kok Nabi tetap memotong pencuri telur? Padahal kan orang mencuri telur nggak mungkin sampai 3 dirham gitu ya. Mencuri tali harganya berapa tali rapia jemaah? Ya, 10 meter mungkin hanya sekitar 3.000 gitu. Tapi kenapa Nabi memotongnya? Inilah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentang apa maksudnya Nabi ini memotong pencuri telur? Ada yang mengatakan bahwa ya dia mencuri telur kulit telur maksudnya, kulit telur yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk topi. Topi ini penghalang apabila ada yang mau manah, mau nombak itu kan dari atas dia penghalangnya itu pakai kayak telur seperti itu. Ya. Dan itu harganya mahal. Ini ada yang mengatakan seperti ini. Terus mencuri tali, maksudnya tali apa? Yaitu tali tambang yang ada di dermaga. Ya, tambang apa namanya itu? Tambang buat kita tahu gitu kan. Harganya berapa itu? Mahal nggak? Mahal. Itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada pula yang mengatakan, ya kenapa Nabi kok tetap memotong tangan orang yang mencuri telur, mencuri tali, di mana orang ini mencurinya terus-terusan. Bukan hanya 1 butir, tapi setiap pencuri 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Sehingga kalau di nominal berapa itu? Sampai 3 dirham. Ya, jadi intinya kalau orang hanya mencuri pulpen, ya, atau juga mencuri sifatnya tidak begitu mahal, maka ini tidak dihukumi, ya, tidak dihukum dengan potong tangan. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus ada 2 saksi. Kalau tidak ada saksi, nggak bisa diterapkan hukuman potong tangan. Ya. Dan harta yang dicuri juga bukan harta-harta yang haram seperti khamar, babi, bangkai, dan yang lainnya. Jadi itu mungkin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan hukum-hukum tentang pencurian. Kita harus tahu ini karena bagian daripada hukum Islam. Ya. Lalu bagaimana di negeri kita yang tidak diterapkan hukum potong tangan? Ya. Apakah kita mengakui bahwasanya hukum undang-undang ini lebih baik? Tentu tidak jamaah sekalian. Kita hanya bisa bersabar, ya, mendoakan pemerintah kita agar ya berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kalau memang pemerintah tidak mengizinkan, tidak menerapkan hukuman seperti ini bagi pelaku pencurian, maka dia tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh. Nggak boleh ada yang mencuri gitu kan, mencuri motor karena mungkin sudah berkali-kali di kampung itu mencuri kemudian digebugin, dipukulin, bahkan sampai dibakar begitu kan, udah saking emosinya. Maka ini nggak boleh. Baiknya kita serahkan kepada yang berwenang.
Kalau mungkin ternyata cuma di penjara 1 bulan, 2 bulan, gitu kan? Ya sudah, kita hanya bisa bersabar. Ya, artinya kita mendapati ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan, maka kita disuruh untuk bersabar. Dan juga kewajiban kita bukan seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang menyerukan, ayo tegakkan khilafah, daulah, supaya hukum Islam ini bisa ditegakkan, supaya bisa potong tangan ditegakkan. Tidak bisa jamaah sekalian. Ya, apakah Rasulullah SAW ketika berdakwah yang pertama kali diterapkan hukuman seperti ini jamaah? Tidak. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang pertama kali beliau dakwakan adalah apa? Tauhid. Coba lihat dalil tentang disyariatkannya puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal-amalan yang lainnya. Itu Allah syariatkan itu bukan pas Nabi ada di Mekah. Ya, hanya syariat sholat 5 waktu disyariatkan di Mekah pada tahun kelima kenabian. Pas ketika terjadinya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Tapi yang namanya kayak jihad, kemudian juga puasa, kemudian zakat, bahkan pindah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu kapan ditetapkan jamaah sekalian? Pada tahun kedua Hijriah. Dikatakan tahun kedua Hijriah, berarti Nabi sudah kemana ini? Sudah pindah ke kota Madinah. Ya. Jadi ini merupakan metode dakwah yang benar. Jadi bukan kita menyerukan, ayo ditegakkan hukum potong tangan, ayo ditegakkan hukum rajam, ayo ditegakkan hukum kisos. Karena masyarakat belum menerima. Yang kita ajarkan adalah tauhid. Bagaimana memiliki keimanan yang kuat. Bagaimana agar mereka itu akalnya betul-betul tunduk di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tugas kita sebagai dai yang sudah berhijrah, mengingatkan agar betul-betul tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut namanya tauhid, iman. Ya, di mana semuanya harus menundukkan atas di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian, mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hukum mencuri. Dari apa yang tadi saya sampaikan ada beberapa poin, ya. Yang pertama tentang arti mencuri. Masih ingat tadi apa? Ada berapa arti jamaah? 2. Yang pertama umum, yang kedua apa makna secara umum? Iya, secara khusus? Iya, yaitu mengambil hak orang secara zalim dan diam-diam. Kemudian bahaya dan ancaman bagi orang yang mencuri apa saja? Dilaknat, terus ya, keimanannya kurang sempurna, terus ya, daging yang tumbuh itu akan menjadi bahan api neraka. Dan juga tadi kita jelaskan ketentuan-ketentuan dalam masalah hukum potong tangan. Ya, kenapa dalam ayat mencuri yang didahulukan itu laki-laki? Kenapa jamaah? Iya, karena yang lebih banyak melakukan pencurian adalah laki-laki. Kemudian batasan potong tangan sampai di mana? Sampai di pergelangan. Iya. Kemudian kenapa Nabi sempat mengatakan seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri akan aku potong tangannya? Apa sebabnya Nabi mengatakan seperti ini? Karena ada wanita Mahzumi, ya, yang banyak rekan-rekannya itu tidak setuju kalau dia dihukum potong tangan. Siapa yang meminta keringan kepada Nabi jamaah? Usamah bin Zaid. Nah, kemudian juga tadi kita sebutkan tentang nisab. Ya, nisab pencuri yang dipotong tangan itu berapa? 1/4 dinar atau 3 dirham. Ya, atau sama dengan berapa rupiah tadi? Ya, mungkin 300.000. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan mungkin di antara jamaah ada pertanyaan, silakan ditulis. Nah. Iya. Iya.
Iya, kita harus paham jamaah sekalian. Terpaksa, ya, darurat. Jadi beda antara hajat dengan darurat. Beda antara hajat dan darurat. Kalau sifatnya dia miskin, ya, maka ini namanya bukan darurat, hajat. Artinya, dengan kita bisa membedakan antara hajat dan darurat, ya, perkara yang haram hanya bisa dilakukan dengan apa? Darurat. Perkara yang makruh hanya bisa dilakukan dengan perkara yang hajat. Artinya, ya, tetap tidak diperbolehkan dalam kondisi seperti itu. Tetap tidak diperbolehkan. Kalau memang misalnya dia kalau nggak makan bakal mati gitu kan, boleh dia mencuri karena termasuk dalam hal apa? Darurat. Tetapi ya tentunya ya setelah dia mencuri dia harus berusaha untuk ya mencari pemiliknya dan yang lainnya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan alasan ekonomi kemudian dia mencuri. Kalau misalnya ini diperbolehkan tentu akan membuka pintu banyaknya pencurian karena apa? Alasan miskin. Begitu. Jelas Pak ya? Iya. Nah, di situ nanti kan ada penjelasannya apakah apa namanya? Harta yang dicuri itu mencapai nisab atau tidak. Nah, tapi intinya kembali kepada pembahasan tadi. Hukum Allah itu tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Kalau secara umum hukum Allah seperti itu. Tidak ada perbedaan. Namun, nanti kan itu akan dilihat lagi oleh hakim. Ya, akan dilihat lagi oleh hakim. Tapi secara umum, ya baik miskin maupun kaya yang mencuri sama tidak boleh. Apa tetap dipotong tangannya? Jelas Pak? Iya. Gimana? Apa itu? Oh, oh iya, afwan. Makna terpaksa di sini artinya bukan dalam kondisi seperti itu. Terpaksa di sini artinya dia diapain? Dipaksa. Lu kalau nggak ngambil motor, nah, gitu kan? Duh, gimana ini? Maka mau nggak mau dia harus apa? Ambil. Nah itu maksudnya. Jadi bukan terpaksa ketika dia miskin atau yang lainnya. Ya, di sini ada pertanyaan. Iya. 6 jamaah sekalian. Bagaimana dengan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan diduga ya mencuri atau melakukan kejahatan lainnya? Maka ia akan dijatuhi hukuman yang berlaku, misalnya potong tangan. Bagaimana hukumnya dengan pemerintah Indonesia yang meminta garasi atau keringanan hukuman bagi pelaku tersebut? Ya, maka untuk menjawab hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika memang hukuman itu ada tolerannya, ya seperti hukuman kisos gitu ya, di sana ada toleransi yang lain. Kalau tidak dibunuh, maka dia harus bayar apa? Bayar diat. Maka ini mungkin diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk meminta keringanan. Keringanan di sini bukan meniadakan hukuman, tapi meminta tahapan yang kedua. Kisos tidak berarti apa? Bayar diat. Makanya kebanyakan itu kan enggak ada yang bisa meniadakan hukuman di sana, siapapun dia. Yang ada itu kita di sana pemerintah apa? Mengusahakan dengan cara ngumpulin duit gitu kan untuk menebus dirinya. Ini yang ada. Ya. Kemudian juga tentang masalah hukum potong tangan. Ya, kalau kondisi yang kedua, jika tidak ada pilihan, misalnya dia harus dipotong tangan dan alasan sudah sangat jelas, tetap tidak boleh minta keringanan. Dan ini adalah hukum apa? Hukum Allah ya, karena kita adalah hukum Pancasila ya seperti ini keadaannya. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian sini ada pertanyaan.
Iya. Hukum mengambil video kajian di internet untuk belajar pribadi atau diperjualbelikan bagaimana? Ya. Kalau untuk belajar pribadi jelas boleh ya. Terus yang kedua diperjualbelikan. Nah ini artinya dia download video gitu kan, dia komersilkan. Maka ini dikembalikan kepada adat istiadat muamalah yang ada. Jika memang dari yang upload nggak ada masalah begitu ya, ya boleh silahkan. Toh dia juga ketika download pakai apa? Paket data, ya kan? Kemudian dia jual belikan sebagai ganti dari paket datanya, boleh. Jadi memang kalau memang dari pihak yang mengupload tidak tidak melarang. Tapi kalau misalnya jelas-jelas melarang, video yang diupload kajian tidak boleh dijual belikan, maka ini berkaitan dengan hak cipta gitu kan, maka tidak boleh kita melanggarnya, ya. Jadi dikembalikan kepada aturan itu. Tetapi secara hukum asal boleh, secara hukum asal boleh jika memang kebiasaannya seperti itu. Nah, ada pertanyaan, bolehkah kita bersalaman dengan sepupu dan bagaimana hukum menikah dengan saudara sepupu? Ya, sepupu mahram bukan jamaah? Bukan. Jadi kalau kita punya sepupu perempuan, maka hukumnya sama seperti wanita ajnabi lainnya. Tidak boleh bersalaman. Ya, hatta dia lebih tua atau lebih muda sama nggak boleh. Yang kedua, kalau memang dia bukan mahram, boleh nggak menikahi dia? Boleh, boleh menikah. Dan nggak ada yang namanya istilah-istilah kalau nikah sama sepupu, ya nanti bahtera rumah tangganya akan kacau beliau gitu kan, atau juga nggak dikasih keturunan. Nah ini semuanya khurafat. Gak apa-apa kalau memang antum cinta sama sepupu antum gitu ya, ada rasa sama sepupu, ya udah ngomong aja nggak apa-apa. Yang ngomong sama orang tuanya begitu. Daripada disimpan-simpan begitu kan. Apa yang harus kita ucapkan ketika kita mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Apa jawabnya? Sodakta wa barorta. Salah. Ya. Jadi bukan itu. Bagaimana jawabannya benar? Apa kata Nabi? Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Ya. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti diucapkan oleh muadzin. Artinya kalau muadzin ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, demikian pula kalau muadzin ngucapin as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? Sama, as-salatu khairum minan naum. Ya, kecuali hanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dibaca dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi intinya as-salatu khairum minan naum jawabnya sama, as-salatu khairum minan naum. Jadi bukan sodakta wa barorta. Apa yang harus kita ucapkan ketika mendengar suara petir? Dan petir itu sebenarnya apa? Ya, ada doanya subhanalladzi saya lupa gitu. Subhanalladzi ra'du wal malaikatu fi khifati. Ya, jadi itu doanya. Dan juga petir itu jamaah sekalian, ini disebutkan oleh Nabi SAW, itu adalah cambuk. Ya, cambuk kepada syaitan. Karena kan jin, syaitan itu berusaha untuk mencuri berita langit. Dan Nabi menyebutkan di langit itu mereka tuh memiliki tempat masing-masing. Tujuannya apa? Untuk mencuri berita langit. Nah, ketika mereka ingin mencuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya mengirimi apa? Halilintar. Itulah petir yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya gesekan ini, gesekan segala macam, itu hanya alam begitu kan? Ya, sehingga inilah yang harus kita yakini dan imani. Apakah disyariatkan ketika memulai berdoa untuk berselawat kepada Nabi? Dan bagaimana posisi duduk yang benar ketika berdoa? Apakah benar duduknya seperti ketika duduk iftirash? Ya. Jadi, jamaah sekalian, di antara doa disunahkan kita membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bahkan memuji Allah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Dan duduknya bebas. Ya, duduknya bebas karena tidak ada dalil khusus tentang masalah ini. Nah, dan juga tidak sujud. Ada sebagian orang berdoa dengan cara apa? Sujud. Ini pun salah. Enggak ada yang namanya sujud doa. Tidak ada yang namanya sujud doa. Ya, kalau dia ingin berdoa ketika sujud, itu sujud dalam sholat. Yang ada hanyalah kita menghadap ke arah kiblat. Antum mau duduk sila, mau duduk iftiros, tawaruk, boleh. Bagaimana jika kita sholat tarawih yang imamnya tidak tumakninah karena masih sunnahnya jaraknya jauh? Bagaimana itu Ustadz? Apakah kita tetap dapat pahala? Jangan sholat di situ. Ya, jangan sholat di situ. Ingat ya, ini jika memang tidak tumakninah. Ingat, kalau dia artinya cepat dalam artian masih dalam koridor tumakninah, maka nggak apa-apa. Jadi maksudnya misalnya dia rukunya cepat, ya Allahu Akbar. Karena kan dikatakan tumakninah, dia berdiam seukuran membaca kalimat apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'ul hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Maka itu masih dikatakan tumakninah. Ya, dikatakan tidak tumakninah itu betul-betul cepat. Allahu Akbar, Sami'ul hamidah, Allahu Akbar. Kayak gitu enggak ada jedanya. Ya. Nah itu jamaah sekalian. Artinya kalau memang imamnya ya artinya masih seperti itu masih boleh. Ya, tapi lebih baiknya kita cari yang sesuai dengan sunnah. Ya, karena memang keutamaan sholat di masjid yang terdekat jika memang ya sholatnya itu sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita misalnya sholat di masjid tersebut ya banyak ada embel-embelnya gitu kan, ya ada kultumnya setiap malam, ya atau juga ya seruan-seruan Bilal begitu kan, ya maka lebih baik kita cari yang lebih nyunnah karena kita agar lebih lebih khusyuk. Nah, iya. Apa hukumnya kerja di tempat yang membangun apartemen yang di dalamnya juga akan dibangun bar? Maka lebih baik kita tidak bekerja di situ. Ini karena termasuk ta'awun alal ismi, ya, alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin insyaallah saya akan jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja karena sudah ada perlu, ya. Jadi insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Berarti di bulan Ramadan ya. Ya nanti terserah panitia apakah tetap kajian bagaimana. Ya, jadi ini pertanyaannya saya simpan. Insyaallah kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.